Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada waktu kali ini kita masih dapat diberikan kesempatan untuk dapat belajar bersama meskipun pada masa pandemi COVID-19. Kami dari kelompok 5 akan memberikan sebuah materi dengan tema hikmah ibadah haji, zakat, dan wakaf dalam kehidupan. Yang pertama, saya Latifatul Ma'rifah. Di sini saya akan membahas mengenai haji. Haji adalah salah satu rukun Islam yang nomor 5. Istilah haji tentunya sudah tidak asing lagi di telinga kita. Entah itu orang tua kita, sahabat, kerabat, pasti sudah ada yang menjalankan ibadah haji. Dan semoga selanjutnya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat menyempurnakan rukun Islam yang nomor 5. Haji menurut bahasa artinya adalah sengaja atau mengunjungi, sedangkan menurut istilah haji adalah sengaja atau mengunjungi Ka'bah dengan niat beribadah dengan syarat-syarat tertentu dan cara-cara tertentu pula. Kemudian, hukum menjalankan ibadah haji terdapat dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 97 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim, yang maksudnya hukum melaksanakan ibadah haji adalah wajib bagi orang yang mampu baik secara fisik maupun secara material. Yang kemudian ada syarat-syarat ibadah haji. Syarat wajib melaksanakan ibadah haji ada 5. Yang pertama ada Islam, berakal, balik, ada muhrimnya, dan mampu. Kemudian ada syarat sah melaksanakan ibadah haji ada 4 poin. Yang pertama ada Islam, kemudian balik, ada muhrimnya, dan merdeka. Selanjutnya kita akan membahas mengenai rukun haji. Rukun haji yang pertama adalah ihram, yaitu berniat melaksanakan ibadah haji yang ditandai dengan mengenakan pakaian ihram yang berwarna putih dan melafalkan Allahumma hajja. Yang kemudian ada wukuf, yakni hadir di padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah mulai dari tergelincirnya matahari sampai terbenamnya matahari. Selanjutnya ada tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah dengan cara berlawanan arah jarum jam, yang mana posisi Ka'bah berada di sebelah kiri badan kita. Kemudian ada sa'i, yaitu mengelilingi, kemudian ada sa'i dengan cara berlawanan arah jarum jam, yang mana posisi Ka'bah berada di sebelah kiri badan kita. Kemudian ada sa'i, kemudian ada sa'i, yakni berlari-lari kecil mulai dari Bukit Sofa sampai Bukit Marwah sebanyak 7 kali, yang diawali dari Bukit Sofa dan diakhiri di Bukit Marwah. Kemudian ada tahalul, yaitu memotong atau mencukur sebagian atau keseluruhan rambut kepala minimal 3 helai. Dan yang keenam adalah tartib, maksudnya adalah mulai dari ihram sampai tahalul itu harus urut, tidak boleh diloncat-loncat. Kemudian ada jenis-jenis ibadah haji. Di sini jenis-jenis ibadah haji ada 3. Yang pertama ada haji tamatu, yakni menjalankan ibadah umroh terlebih dahulu, kemudian baru menjalankan ibadah haji. Dan yang harus dibayar untuk orang-orang yang menjalankan haji tamatu, yakni puasa sebanyak 10 hari dengan ketentuan 3 hari di tanah suci dan 7 hari ketika sudah sampai di kampung halaman. Kemudian ada haji ifrad, yaitu melaksanakan ibadah haji terlebih dahulu kemudian baru menjalankan ibadah umroh. Yang kemudian ada haji qiron, yakni menjalankan ibadah haji dan menjalankan ibadah umroh dalam satu niat atau dalam satu ihram, yang mana dendanya adalah memotong hewan kurban. Selanjutnya, keutamaan yang didapatkan oleh orang-orang yang menjalankan ibadah haji antara lain adalah pertama,
Haji merupakan salah satu amal yang paling utama. Selanjutnya, haji dapat menghapus dosa, dan kemudian haji merupakan salah satu bentuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir dan selanjutnya, haji dengan melaksanakan ibadah haji kita dapat masuk surga, dan masih banyak lagi keutamaan haji yang lainnya. Sekian, inilah paparan materi mengenai ibadah haji, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Ratna Putri akan menjelaskan tentang materi zakat. Nah, pengertian zakat itu sendiri, apa sih pengertian zakat itu? Nah, zakat menurut bahasa itu artinya adalah tumbuh, suci, dan berkah. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah pemberian yang wajib diberikan dari harta tertentu menurut sifat-sifat dan ukuran kepada golongan tertentu. Nah, berarti zakat itu adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim dan berhak diterima oleh orang-orang yang telah memenuhi syarat dalam menerima zakat tersebut. Zakat merupakan rukun Islam keempat setelah sholat. Nah, itu wajib dilaksanakan oleh umat muslim. Bahkan bayi yang di dalam kandungan pun wajib untuk dizakati. Nah, mengenai hukum zakat, ini Allah telah menetapkan hukum wajib atas zakat sebagai salah satu dari 5 rukun Islam yang disebutkan dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah ayat 43, yaitu yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Nah, dalam kitab Al-Awsat As-Shaghir, Imam Tabrani meriwayatkan dari Ali radhiyallahu an bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, Allah SWT mewajibkan zakat pada harta orang-orang kaya dari kaum muslimin sejumlah yang dapat memberikan jaminan kepada orang-orang miskin di kalangan mereka. Fakir miskin tidak akan menderita kelaparan dan kesulitan sandang pangan, melainkan disebabkan perbuatan golongan orang kaya. Ingatlah bahwa Allah SWT akan mengadili mereka secara tegas dan menyiksa mereka dengan azab yang pedih akibat perbuatannya itu. Hadis riwayat Tabrani. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa zakat itu hukumnya wajib. Bahkan itu tidak memandang golongan miskin atau kaya. Jadi sangat parah sekali jika golongan orang-orang kaya yang seperti berkecukupan sekalipun jika tidak mengeluarkan zakat, itu pasti akan berdosa dan akan diadili oleh Allah di akhirat kelak. Nah, kemudian syarat-syarat dan rukun zakat. Nah, syarat dalam ibadah zakat yaitu syarat yang berkaitan dengan subjek zakat atau muzaki atau orang yang mengeluarkan zakat, dan objek zakat atau orang yang dizakati. Nah, untuk syarat zakat yaitu yang pertama itu beragama Islam, yang kedua merdeka, ketiga sudah balik, yang keempat berakal. Nah, mengenai syarat-syarat yang berkaitan dengan jenis harta yang dikeluarkan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, milik penuh, jadi harta itu sepenuhnya miliknya, jadi tidak ada hak orang lain di dalamnya. Yang kedua yaitu berkembang, artinya harta itu berkembang baik secara alami berdasarkan sunatullah maupun bertambah karena ikhtiar manusia itu sendiri. Jadi makna berkembang di sini itu mengandung maksud bahwa sifat kekayaan itu dapat mendatangkan keuntungan dalam pendapatannya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu mencapai nisab, artinya mencapai jumlah minimal yang wajib dikeluarkan. Contohnya yaitu nisab ternak unta adalah 5 ekor dengan kadar zakat seekor kambing. Nah, dengan demikian apabila jumlah unta kurang dari 5 ekor maka belum wajib mengeluarkan zakatnya. Kemudian yang keempat yaitu lebih dari kebutuhan pokok, artinya harta yang dimiliki seseorang itu melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan oleh keluarganya untuk hidup wajar sebagai manusia. Nah, yang kelima yaitu bebas dari hutang,
Artinya harta yang dimiliki oleh seseorang itu bersih dari hutang, baik hutang kepada Allah yang berupa nazar atau wasiat maupun hutang kepada sesama manusia. Kemudian yang keenam, berlaku setahun atau haul. Suatu milik dikatakan genap setahun menurut Al-Jazaili dalam kitabnya Tanyindah Al-Haqa'iq Syarh Kanzu Daqa'iq, yaitu genap 1 tahun dimiliki. Kemudian mengenai macam-macam zakat, yaitu yang pertama adalah zakat fitrah, yaitu zakat yang wajib dikeluarkan orang muslim ketika menjelang Idul Fitri pada bulan suci Ramadan. Nah, yang dikeluarkan itu dapat berupa kebutuhan pokok seperti beras. Nah, untuk minimal pengeluarannya yaitu 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa. Kemudian yang kedua yaitu zakat mal, yaitu pemberian zakat dari pendapatan atau harta. Nah, dapat berupa hasil pertanian, hasil perdagangan, hasil ternak, dan lain-lain. Kemudian yaitu rukun dari zakat. Nah, itu yang pertama adalah pengeluaran hak milik pada sebagian harta yang wajib dikenakan wajib zakat. Kemudian yang kedua, penyerahan harta pada orang yang berzakat kepada orang yang mengurusi zakat atau amil. Kemudian yang ketiga yaitu penyerahan amil kepada orang yang berhak menerima zakat. Nah, untuk orang-orang yang wajib menerima zakat itu ada 8 golongan. Yang pertama itu adalah golongan fakir, yaitu orang yang tidak memiliki penghasilan sama sekali untuk memenuhi kebutuhan pokok, termasuk sandang, pangan, papan. Nah, yang kedua itu adalah miskin, yaitu orang yang memiliki penghasilan akan tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhannya. Nah, antara fakir dan miskin ini 2 golongan tapi satu, maksudnya sama-sama dalam kekurangan dan tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Kemudian yang ketiga yaitu amil, yaitu orang yang melaksanakan kepengurusan zakat, mulai dari mengumpulkan, menyimpan, mencatat keluar masuknya zakat, serta orang yang menyalurkan kepada mustahik atau orang yang menerima zakat. Kemudian yang keempat yaitu mu'alaf atau orang yang baru masuk Islam. Kemudian yang kelima hamba sahaya atau budak yang belum dimerdekakan. Kemudian yang keenam adalah ghorimin atau orang yang memiliki hutang dan tidak dapat membayarnya. Kemudian yang ketujuh yaitu fisabilillah atau orang yang berjuang di jalan Allah, misalnya seorang dai, sukarelawan, dan lain-lain. Kemudian yang kedelapan adalah ibnu sabil atau orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan. Kemudian mengenai hikmah serta keutamaan zakat seperti yang telah tercantum dalam surah At-Taubah ayat 103, yang artinya yaitu ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, dalam ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan dari zakat itu adalah untuk membersihkan harta serta membersihkan penyakit seperti kikir, serakah, serta sikap-sikap tercela, serta sifat kejam terhadap fakir miskin, orang-orang yang tidak memiliki harta, dan sifat-sifat hina lainnya. Nah, di sisi lain zakat juga termasuk dalam media dalam menyucikan jiwa orang-orang yang berharta, menumbuhkan dan mengangkat derajat dengan berkah dan kebaikan, baik dari segi moral maupun amal, hingga dengan demikian orang tersebut akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, sekian penjelasan dari saya, akan dilanjut oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jafri Nurdiansyah akan membahas tentang wakaf dalam kehidupan. Wakaf sendiri adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum tanpa mengurangi nilai harga. Tujuannya sendiri adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala
dan juga untuk mendapatkan pahala yang terus mengalir meskipun kita telah meninggal dunia, karena manfaatnya bisa dirasakan banyak orang lain dan bersifat kekal. Secara umum, wakaf adalah memberikan sebagian dari harta kita untuk kepentingan umum. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 menyebutkan bahwa pemakaian wakaf harus sesuai dengan tujuan yang telah disepakati, misalnya untuk mendirikan bangunan tempat ibadah atau kepentingan lain yang berhubungan dengan ibadah atau kepentingan agama. Selain untuk pengelolaan uang dan harta, ada beberapa manfaat yang dapat diambil jika kita berwakaf. Apa saja itu? Yang pertama adalah melatih jiwa sosial dan membantu yang kesulitan. Berwakaf menjadi salah satu sarana untuk melatih jiwa sosial. Bagi kita yang memiliki harta benda, lebih banyak bisa diberikan kepada kaum yang tidak mampu atau kesulitan. Misalnya, lewat tanah yang kita wakafkan untuk orang yang tidak memiliki tempat tinggal, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah belajar bahwa harta benda di dunia ini tidak kekal. Dengan berwakaf, kita belajar bahwa harta yang kita miliki harus dibagi dengan orang lain. Ada sebagian hak orang lain dalam harta kita ini. Kehidupan akhiratlah yang kekal, bisa diselamatkan lewat kehidupan di dunia. Wakaf membantu kita untuk mendapatkan kehidupan akhirat yang lebih baik. Dan yang ketiga adalah amalan yang tidak terputus. Amalan wakaf tidak dapat terputus meskipun sudah meninggal dunia. Jika dikelola terus-menerus, jadi meskipun kita sudah tidak ada di dunia ini, kita bisa tetap berguna bagi orang-orang di sekitar kita. Yang keempat adalah mempererat tali persaudaraan dan mencegah kesenjangan sosial. Dengan berwakaf yang digunakan untuk kepentingan umum, masyarakat akan merasakan manfaat yang sama. Orang yang kekurangan bisa menikmati sarana-sarana publik yang lebih baik, dan orang yang berada juga bisa berbagi. Sehingga kesenjangan sosial akan semakin kecil dan tali persaudaraan akan lebih erat dengan adanya wakaf tersebut. Dan yang kelima adalah mendorong pembangunan negara. Wakaf banyak digunakan untuk mendirikan sarana seperti sekolah, yayasan pendidikan, asrama, dan fasilitas umum lain. Hal ini sangat membantu meringankan beban negara lewat bidang pendidikan. Dan masih banyak manfaat yang lain yang dapat kita peroleh dari wakaf ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang prinsip dan praktik ekonomi Islam. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak bisa dilakukan oleh tanpa bantuan orang lain. Ini intinya kita harus melakukan interaksi atau hubungan terhadap sesama. Oleh karena itu, agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya tentang bagaimana kita cara berinteraksi atau hubungan dengan manusia lainnya. Selanjutnya, pengertian muamalah. Secara Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan pergaulan. Adapun menurut fikih Islam berarti tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditempuhnya seperti minjam-meminjam, jual beli, tukar menukar, upah mengupah, dan urusan lainnya. Dalam melakukan transaksi ekonomi Islam melarang umatnya melakukan yang pertama cara-cara yang zalim, yang kedua permainan atau takaran timbangan, ketiga kegiatan riba, yang keempat
cara-cara spekulasi berjudi. Dan yang kelima, jual beli barang haram. Cara-cara yang zolim. Cara-cara yang zolim di sini jual belinya yang tidak pantas untuk diperjualbelikan. Contohnya jual beli anak manusia itu tidak dibolehkan karena sifatnya menganiaya seseorang tersebut. Dan yang kedua, permainan takaran timbangan. Banyak sekali seorang pedagang yang takaran timbangannya diberatkan sehingga untuk merugikan si pembeli tersebut. Dan yang ketiga, di sini kegiatan riba. Riba tidak boleh. Saya ambil contoh, semisal teman Anda memberikan atau meminjam uang kepada temannya tersebut dengan uang 5.000 misal. Nah, seorang tersebut, si peminjam tersebut mengatakan nanti pengembalian uangnya 10.000 untuk merugikan seseorang yang dipinjaminya, atau lebih besar angkanya untuk dikembalikannya, itu adalah riba. Dan yang selanjutnya, cara-cara spekulasi berjudi. Berjudi tidak boleh karena hukumnya dosa besar. Contohnya di sini, apabila Anda melakukan berjudi dengan alat apa saja, misalnya saya ambil contoh kartu. Kartu di situ ada alat untuk berjudi, semisal taruhannya uang. Nah, itu tidak diperbolehkan karena ada ada taruhan. Dan yang kelima di sini contohnya ada transaksi jual beli barang haram. Contohnya apabila ada seseorang yang menjual barang haram, contohnya hewan, babi, anjing, maka dari itu tidak diperbolehkan karena barang tersebut barang haram. Selanjutnya ada macam-macam muamalah. Yang pertama, jual beli kesepakatan nukar menukar benda untuk memiliki benda tersebut selamanya. Yang syarat jual beli. Syarat jual beli di sini balik, berakal sehat, atas kehendak diri sendiri, halal dan suci, bermanfaat, dan yang terakhir milik sendiri. Ijab qabul pertanyaan jual beli agar jual belinya berlangsung dengan dasar suka dengan suka. Yang selanjutnya khiyar. Pengertian khiyar ialah bebas memutuskan antara meneruskan atau membatalkannya jual beli tersebut. Banyak mempertahankan harga barang, dengan sebaliknya pembeli berhak menawar atas dasar barang kualitas yang diyakininya. Selanjutnya macam-macam khiyar. Macam-macam khiyar ada 3, khiyar majelis, khiyar syarat, dan khiyar aibir. Yang pertama, khiyar majelis. Khiyar majelis ialah selama penjualan dengan pembeli masih ada terdapat langsung di tempat dengan transaksi barang langsung pada tempat tersebut. Dan yang kedua, khiyar syarat. Khiyar syarat ialah
yang menjadikan syarat jual beli untuk menentukan batas waktu atau perjanjian dari awal tersebut. Yang selanjutnya khiyar aibir. Khiyar aibir ialah pembeli boleh barang dikembalikan atau barang terdapat kerusakan, cacat yang terdapat pada barang tersebut. Selanjutnya pengertian riba. Pengertian riba ialah bunga atau nilai lebih atas penukaran barang. Riba dalam bentuk apapun di dalam Islam ialah hukumnya haram. Selanjutnya macam-macam riba. Ada 4: riba fadli, riba qardi, riba yadi, dan riba nasiyah. Yang pertama riba fadli. Riba fadli ialah pertukaran barang sejenis yang tidak sama perkaranya, timbangannya. Kelebihannya itulah yang disebut riba. Dan yang selanjutnya riba qardi. Riba qardi adalah meminjam suatu barang dan mengembalikannya, memberikannya kelebihan. Nah, di situ yang dimaksud riba. Dan yang ketiga riba yadi, yaitu akad jual beli barang sejenis dan sama timbangannya. Dan yang keempat riba nasiyah, yaitu akad jual beli dengan penyerahan barang beberapa waktu untuk dibayarkan di suatu kemudian. Selanjutnya rukun utang piutang. Yang pertama ada yang dipiutang dan ada yang berhutang. Yang kedua ada harta, ada barang. Yang ketiga ada lafaz kesepakatan. Dan adapun untuk menghindari keributan, untuk di belakang, Allah Subhanahu wa taala menyarankan untuk mencatat hutang-hutangnya dengan baik dan sebaik mungkin. Dan jika orang menyerahkan atau membayar utangnya dengan memberikan kelebihan atas kemauannya, itu diperbolehkan. Oke, terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, kurang lebihnya minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.